Halo pemirsa, dalam mediasi kedua, Ruben tidak bisa hadir menurut pengacaranya karena ada catatan yang tidak bisa ditunda. Dampak dari penundaan atau tidak hadirnya sang mediator di mediasi kedua yang kapan hari itu, padahal saat mediasi yang kedua kapan hari Ruben Sarwenda sama-sama hadir, sayangnya mediatornya tidak hadir. Nah, kemudian penundaan ini dilanjutkan dalam hari ini, kalau nggak salah entah hari ini entah kemarin ya. Ternyata dalam mediasi kedua Ruben tidak hadir. Apakah hal itu nanti akan mempengaruhi dari penilaian hakim pada Ruben? Karena di sini Ruben sebagai penggugat ya teman-teman. Nah, kalau penggugat ini dalam hal saat mediasi diwajibkan hadir kecuali sakit, itu pun dengan surat keterangan dokter. Mari kita prediksi di sini. Apakah dengan ketidakhadiran Ruben ini akan berdampak pada penilaian hakim terhadapnya? Emergency ya. Jadi ya berdampak. Kemudian expansion, perpindahan, perluasan. Community, intuisi dan manifestasi. Rilis, melepaskan. Jadi begini teman-teman, ketidakhadiran Ruben bagaimanapun juga akan berdampak pada penilaian hakim terhadap perjuangan dia dalam menggugat Sarwenda tentang hak asuh anak. Karena sebenarnya masa mediasi ini adalah masa-masa di mana harus ada kedatangan dia kecuali sakit. Makanya di sini ada emergency, juga ada simbol melepaskan. Nah, dua kartu ini bisa dibilang dua kartu yang kurang bagus untuk Ruben. Jadi ketidakhadiran Ruben ini akan membuat penilaian hakim terhadapnya menjadi minus ya. Kemudian di sini ada expansion, perluasan. Simbolnya ada orang meniup sesuatu dan menjadi meluas. Ditambah lagi ada community. Nah, dua kartu ini melambangkan, kita kan juga tahu bahwa masing-masing pihak, baik Ruben maupun Sarwenda, memiliki fans fanatik. Nah, ketidakdatangan Ruben ini bisa menjadi bahan dari timnya atau fansnya dari Sarwenda untuk katakanlah menjadikan alasan membuat Ruben yang begini yang begitu seperti itu di mata mereka. Dan di sini simbol spirit, intuisi dan manifestasi, tujuan yang ingin diwujudkan. Padahal ini kan tujuannya Ruben ingin merebut hak asuh anak dari Sarwenda. Kenapa pula dia tidak bisa meluangkan waktunya untuk hadir di saat mediasi? Karena setahu saya mediasi itu wajib hadir kecuali sakit. Nah, kalau sudah saat persidangan bisa diwakilkan oleh pengacaranya. Ini setahu saya loh ya, tapi nggak tahu lagi kalau perkembangan hukum saat ini. Jadi ketidakhadiran Ruben ini akan menjadi bahan hatersnya untuk menyerang Ruben lagi. Ada simbol community. Nah ini, baik Ruben maupun Sarwenda sama-sama memiliki haters. Dan ketika ada peluang celah untuk mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya akan dipergunakan dengan baik. Jadi di sini intinya Ruben akan mendapatkan penilaian minus di mata hakim karena ketidakhadiran di saat mediasi. Bukankah dia yang menggugat Sarwenda untuk memperebutkan hak asuh anak, tapi ternyata malah dia yang nggak hadir. Dan ini menjadi bahan penggorengan. Mengapa dia tidak hadir? Alasannya apa? Serigala berbulu domba. Ada simbol serigala. Isolasi. Bad health, orang sakit. Profesional asisten, terkait dari masalah kerjaan. Justice, pertimbangan. Jadi begini,
Kalau dibilang dia ada pekerjaan yang sudah terjadwal, jawabannya ya. Karena di sini dia harus bekerja secara profesional. Ya, karena semuanya sudah terjadwal, sudah terkontrak. Mungkin saat itu dia sudah izin di saat mediasi kedua yang mediatornya tidak datang itu. Makanya saat mediasi ditunda, dia juga kelepekan. Jadwalnya sudah seperti ini, saya harus bagaimana? Makanya di sini ada simbol justice, mempertimbangkan baik buruknya di sini. Nah, kemudian di sini ada simbol serigala. Nah, serigala ini Ruben kan yang menggugat. Kenapa Ruben tidak mau mengusahakan atau berkorban untuk meluangkan waktu demi anaknya? Ini. Kemudian di sini simbol isolasi. Harusnya dia kan bisa datang dengan segala alasan lah pada terkait dengan pekerjaannya ya toh. Makanya di sini orang menilai Ruben ini gimana sih yang dilambangkan orang sakit ini? Ruben ini gimana sih dia yang menggugat malah dia tidak hadir, malah dia tidak mau mengorbankan waktunya untuk hadir di mediasi tersebut. Ini dari penilaian orang-orang seperti itu. Tapi memang sesungguhnya Ruben ada pekerjaan di sini. Dia harus bekerja secara profesional di sini setelah menimbang-nimbang apakah hadir di mediasi kedua atau tidak. Ini sudah melalui pertimbangan yang matang yang dilakukan oleh Ruben. Apakah karena Ruben tidak yakin bisa menang sehingga dia tidak terlalu sebegitunya memperjuangkan? Saya bilang tidak sebegitunya memperjuangkan karena ternyata dia lebih berat pada pekerjaannya di dalam mediasi yang kedua ini ya. Apakah Ruben merasa tidak yakin untuk menang? Rilis, melepaskan. Nah, di sini tadi juga ada simbol rilis ya toh. Di kartu yang pembukaan pertama ini melepaskan. Jadi dia legowo-legowo aja seandainya dia kalah di sini. Ada simbol fight, sebuah keyakinan. Despair, orang yang tertekan. Ini tadi ada simbol orang sakit. Di kartu yang pembukaan ketiga ini ada simbol orang putus asa. Feel, ketakutan. Strength, kekuatan. Jadi begini, kalau dari kartu ini sebenarnya Ruben juga sedikit banyak menyadari kalau dirinya juga banyak kekurangannya dalam hal menggugat hak asuh anak. Jadi bisa dibilang dia siap untuk kalah di sini, makanya di sini ada simbol rilis. Dan dalam keyakinan dia, kemudian dia ada tekanan pikiran, juga ada kekhawatiran di sini. Jadi Ruben ini ya yang namanya orang menggugat ya toh inginnya menang. Tapi dengan situasi kondisi medan pertempuran yang seperti ini dia sedikit banyak sudah menyadari waduh saya nanti bisa kalah dalam persidangan ini, dalam perebutan hak asuh anak. Tapi kenapa dia maju? Ya, ada simbol strength, tentunya dia ingin menuntut sebuah keadilan. Kalau menurut perkataan Ruben, dia kan ingin ada ketetapan hukum terkait dari waktu luang untuk dirinya dalam bertemu dengan anak-anaknya. Itu kan ya. Jadi harus ada ketetapan hukum di sini. Itu yang diharapkan Ruben. Walaupun sebenarnya Ruben ingin bisa menang, tapi dia menyadari banyak hal di sini yang bisa membuat dia terkalahkan dalam perebutan hak asuh anak, dan dia sudah rilis ini, sudah siap untuk itu. Ya. Kemudian seandainya Sarwenda memenangkan hak asuh anak, dari prediksi saya yang dulu memang Sarwenda yang bakal memenangkan hak asuh anak. Nah, ketika memenangkan hak asuh anak, biasanya kan ada ketetapan waktu yang diberikan antara ibu dan ayah ya toh. Biasanya kan dibagi waktunya, katakanlah seminggu sama ayahnya, atau seminggu sama ibunya, atau 3 hari sama ibu, 3 hari sama ayah. Apakah bisa terlaksana nantinya seandainya ada ketetapan seperti itu? Bisa terlaksana dengan baik?
komunikasi, komplasensi, ketidakpuasan, child, simbol anak keluar, simbol anaknya keluar, chaotic, sebuah lorong gelap, perjalanan gelap yang butuh keberanian, perencanaan. Nah ini, jadi teman-teman, kalau nanti andai kata ada keputusan dari pengadilan tentang pembagian waktu, tetap akan ada potensi ketidakpuasan di sini. Makanya ada komplasensi. Saat ini masing-masing pihak kan saling menjatuhkan ya, saling sindir-sindiran di media sosial, saling mengungkap aib masing-masing, dan ini nanti akan berakibat pada komunikasi mereka yang kurang bagus. Walaupun sudah ada ketetapan hakim yang memutuskan beberapa hari di pihak ibu, beberapa hari di pihak bapak ya, di pihak bapak, tapi nanti dengan adanya komunikasi yang kurang bagus, akan ada gesekan-gesekan lagi di sini. Makanya di sini ada simbol komunikasi, ada simbol komplasensi. Komunikasi yang buruk akan membuat adanya potensi ketidakpuasan terkait anak, terkait pengasuhan anak. Dan ini nanti akan ada lagi lorong panjang yang gelap. Ada potensi gesekan-gesekan lagi terkait dari hal itu, sesuatu yang sudah terencana, sudah diputuskan, pada akhirnya bisa ada gesekan-gesekan lagi ke depannya dalam hal pelaksanaannya. Memang gak mudah, karena yang namanya anak ini kan bukan benda mati ya teman-teman. Ada perasaan, ada kejiwaan yang harus dijaga, kemudian mereka ini sibuknya luar biasa. Secara logika kalau 3 hari di ibu, kemudian 3 hari di ayah, tentunya itu juga akan ribet. Ya, lagi-lagi anak yang akan bisa jadi korban demi memuaskan kepentingan orang tuanya. Dan ini nanti berdampak pada anak-anaknya juga. Walaupun keputusan itu bisa dibilang keputusan yang adil ya, yang adil sesuai hukum. Karena masing-masing orang ini kan ayah bundanya, orang tuanya. Jadi harus memiliki waktu yang sama untuk dalam bimbingan ke anaknya. Tapi kalau sudah tahu seperti ini, yang namanya orang tua itu jangan egois. Kita harus bisa mencontoh dari Kang Sule dengan Natali. Ya memang ketetapan hukumnya ada beberapa hari di pihak laki, beberapa hari di pihak perempuan, tapi lebih banyak di pihak Natali kan. Cuman Natali kan tidak membatasi Kang Sule bertemu dengan anaknya. Jadi bisa legowo mereka masing-masing karena mereka juga menyadari atas kesibukannya masing-masing. Justru kalau ada ketetapan hukum nanti juga akan ada potensi gesekan-gesekan karena kurang fleksibel. Tapi semoga saja kedua orang ini bisa fleksibel ke depannya walaupun di kartunya ada ketidakpuasan. Jadi masih ada potensi nanti gesekan-gesekan gitu. Kemudian ini kita lihat lagi, gesekan-gesekan ini nantinya meruncing kah atau biasa saja? Radiance, kemarahan. Abundance juga terkait dari nafkah anak. Coffin, peti mati. Peti mati ini bisa dibilang hubungan yang memburuk ya, yang memburuk tapi kemudian kalau mereka mengintrospeksi diri bisa membaik kembali seperti itu. Great gratitude, ucapan terima kasih. Satu pedang, rame lagi. Jadi nanti kedepannya walaupun nanti sudah ada ketuk palu entah siapa yang menang ya, atau walaupun dari prediksi saya Sarwenda yang akan memenangkan hak asuh anak, nanti juga akan bakal rame terkait dari abundance ini, kekayaan atau nafkah anak-anaknya bakal rame di sini.
Karena di sini ada simbol radian, simbol kemarahan terkait dari apa yang sudah diberikan atau akan yang akan diberikan terkait dari materi ini. Kemudian di sini ada simbol peti mati. Oh, bisa begini artinya. Peti mati ini kan bisa dibilang berhentinya dari Ruben memberikan nafkah. Dan ini juga memicu kemarahan dari pihak Sarwenda terkait nafkah yang pada akhirnya tidak diberikan oleh Ruben. Ini ya. Jadi di sini ini dalam persidangan nanti juga akan mengungkit-ungkit hal ini. Kemudian ada simbol great gratitude, ucapan terima kasih, tapi di depannya ada simbol peti mati yang melambangkan tidak adanya rasa terima kasih di sini. Nah, rasa terima kasih yang pada akhirnya memicu adanya gesekan-gesekan kembali. Ternyata kartu ini dalam persidangan akan dibahas terkait dari di mana Ruben berhenti memberikan nafkah pada anak-anaknya dan juga tidak adanya rasa terima kasih. Rasa terima kasih ini saya mengartikan dua sisi ya. Nah, Ruben merasa kenapa dia menggantikan nafkah itu karena dia kecewa, merasa untuk bertemu anak kok merasa susah ya. Tapi Ruben juga mengakui kok kalau dia sebenarnya tidak dihalangi untuk bertemu anak, tapi yang nggak tahu lagi. Cuman di sini kenapa pada akhirnya dia menghentikan? Ternyata dia merasa kayak dipersulit itu. Nah, dia merasa bahwa Sarwenda ini tidak tahu terima kasih. Saya sudah ngasih uang belanja yang sekian JT itu, tapi kenapa saya dipersulit? Dalam pikiran Ruben seperti itu. Kemudian dalam pikiran Sarwenda, kenapa dia tidak merasa terima kasih? 6 bulan saya nalangi dari pengeluaran anak-anak, malah masalahnya diperuncing seperti ini. Jadi teman-teman, orang dua ini, ibu dan ayah ini egonya memang sama-sama keras, sama-sama nggak mau ngalah ya. Jadi ya kalian dukung boleh, tapi juga harus dilihat dari dua sisi. Nanti yang jadi korban adalah anaknya. Dari sisi Sarwenda, dia merasa kamu kenapa nggak terima kasih, saya sudah menutup aibmu, saya sudah menutupi bahwa kamu tidak memberikan nafkah selama 6 bulan, bahwa kamu ternyata ada sakit yang 3 huruf itu dan lain sebagainya, tapi kenapa kamu malah membongkar-bongkar kekurangan saya dan lain sebagainya. Dalam pikiran Sarwenda seperti itu. Dalam pikiran Ruben, saya sudah keluar duit banyak di sini, tapi kenapa kamu persulit saya bertemu dengan anak? Jadi ya yang namanya orang tua itu ya seperti itulah kalau sedang berantem, apalagi sudah bercerai. Ditambah lagi komunikasinya mereka yang kurang baik. Di media sosial kan juga ada pemberitaan bahwa dengan besarnya uang belanja untuk nafkah anak-anaknya yang sebesar itu, sudah seharusnya Ruben meminta kejelasan uang itu benar-benarkah dipergunakan untuk anaknya atau untuk yang lainnya. Nah, apakah dalam hal ini Sarwenda akan terpojok nantinya seandainya kalau pihak Ruben melakukan hal itu? Vigilance, simbol awan berubah-ubah. Kompleksensi, masalah yang begitu rumit ya, atau lengkapnya sebuah masalah. Change, simbol perubahan. Present power, seseorang yang menunjukkan kekuatannya. The world itu akhir dari sebuah peristiwa. Ya, jadi begini. Kalau Ruben sampai bersikeras seperti itu, katakanlah menghadirkan seseorang untuk menyelidiki apakah benar uang itu dipergunakan untuk anaknya. Di sini ada simbol vigilance. Situasi kondisi yang bisa berubah-ubah. Lah menurut Sarwenda saat podcast di Densu, sebenarnya uang belanjanya itu tidak mesti 200, tergantung dari pengeluarannya di bulan tersebut.
Ini juga begitu, ada simbol yang berubah-ubah. Jadi dari kartu ini menegaskan bahwa uang 200 itu tidak selalu 200 setiap bulannya. Tergantung perubahan-perubahan dalam pembelanjaan. Kemudian di sini ada simbol completion. Permasalahan yang komplit, ya. Permasalahan yang komplit itu ya tergantung dari kebutuhan saat itu. Dan di sini ada simbol perubahan. Dengan adanya ketegasan dari Ruben yang seperti itu, akan ada perubahan-perubahan. Mungkin Sarwenda lebih menekan lagi belanja untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Ketika Ruben sudah menunjukkan present power-nya ini, menunjukkan kekuatannya, dan di sini ada akhir dari sebuah cerita. Jadi seandainya Ruben memperlakukan itu, nanti Sarwenda akan lebih menekan lagi biaya-biaya untuk keperluan anak, jadi lebih berhemat lagi. Nah, tinggal apakah Ruben akan memperlakukan seperti itu atau tidak. Selanjutnya teman-teman, lebih bahaya manakah kondisinya dengan Ruben yang tidak memberikan nafkah selama 6 bulan? Kalau dilihat secara hukum ya, kreasi usaha-usaha, servis ya, bentuk dari kebutuhan atau kewajiban orang tua pada anak-anaknya yang memberikan uang belanja tersebut. Setelah itu poverty. Poverty ini orang yang nggak punya. Letting go, saatnya pergi. Komunikasi yang nggak lancar ya. Jadi begini teman-teman, kalau selama ini Ruben kan memberikan pernyataan bahwa saya menghentikan uang nafkah pada anak-anak itu karena saya dipersulit. Tapi di sini di kartu yang keluar ini lebih karena ekonomi Ruben terpuruk. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada poverty. Poverty, seseorang yang jatuh keuangannya. Kemudian letting go, saatnya saya pergi. Yang artinya dia sudah keteteran dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya karena ekonominya menurun. Makanya di sini ada kreasi, ada alasan-alasan yang dibuat oleh Ruben agar dia bisa dibilang bagus namanya, masih bagus namanya dan lain sebagainya. Dan di sini ada simbol servis di mana yang namanya nafkah pada anak-anaknya ini sebenarnya adalah kewajiban orang tua dalam kondisi apapun. Tapi ya memang begitu, kalau sudah bercerai, tanggung jawab orang tua pada anaknya itu tidak sekuat dulu lagi. Kebanyakan begitu, tapi ya nggak semua orang. Kebanyakan sih begitu. Nah dari sini kita lihat ketika dia terjatuh keuangannya, makanya dia pada akhirnya tidak bisa lagi menafkahi anak-anaknya. Makanya di sini ada simbol letting go, saatnya pergi, dan ada hubungan komunikasi yang menjadi kurang lancar lagi pada Sarwenda terkait dia saat melepaskan tanggung jawabnya tersebut. Jadi kalau menurut penonton lebih fatal mana di sini? Ya, Sarwenda yang meminta ganti uang belanja anaknya yang kurang lebih 200 JT itu, ataukah Ruben yang melepas tangan dengan segala alasannya padahal sebenarnya dia lagi jatuh keuangannya. Jadi nanti pihak hakim yang akan menilai lebih tanggung jawab mana ibu dan anak ini dalam mendidik anaknya. Ya, selanjutnya teman-teman, mengapa di sini kan ada letting go? Mengapa dia melepaskan tanggung jawab tersebut? Tadi jawabannya kan ada kejatuhan ekonomi, ada simbol poverty ini. Tapi yang kita baca-baca di media sosial dia malah begini begitu, seakan-akan uangnya nggak jatuh. Nah,
Mari kita dalami tentang mengapa dia melepaskan tanggung jawab lebih detail ya. Sanctuary, perlindungan. Confusion, kebingungan. Courthouse, rumah pengadilan. Joyous fun, anak-anak yang bahagia. 3 koin, simbol dari sebuah kerjasama. Jadi begini, mengapa sampai dia melepaskan tanggung jawab pada anaknya? Itu lebih karena kejatuhan ekonomi. Tapi dia tidak mau mengatakan itu sebab untuk melindungi dirinya sendiri. Melindungi nama baiknya. Simbolnya santuari. Padahal dia sebenarnya kebingungan di sini. Situasinya confusion. Dia bingung dengan situasi kondisi yang seperti ini. Apalagi saat ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Lah, yang menggugat siapa? Nah, pertanyaannya itu begitu kan. Dia bingung dengan situasinya saat ini terkait dari dia lepas kewajiban pada anaknya karena dia jatuh ekonominya, tapi dia juga bingung. Kenapa sampai seperti ini kondisinya melebar kemana-kemana? Ya, karena semuanya itu dampak dari tidak bisanya tutup mulut. Berisik di mana-mana. Saya kan udah wanti-wanti di prediksi saya yang pertama-tama dulu tuh yang terkait dari pengulasan angka lahir. Ruben di tahun 2027 harus diem, jangan berisik karena tahun spiritual. Tapi energi tahun itu bisa lebih cepat datangnya. Makanya harus hati-hati mulai sekarang dalam menyikapi sebuah peristiwa atau kasus. Jangan terlalu berisik dari podcast ke podcast dan lain sebagainya. Nanti akan bisa jadi bumerang, dan jadi bumerang sungguhan kan. Apa yang dilakukan pengacaranya blunder, menunjukkan chat kemudian ada 3 huruf itu dari Rubennya juga blunder, pada akhirnya dibongkar-bongkar masa lalunya oleh hatersnya dan lain sebagainya. Andai kata dia diem aja kemudian mencari bukti terkait dari kekurangan Sarwenda, bisa dibilang aman-aman loh. Nama baiknya juga bisa lebih terjaga daripada situasi yang seperti ini. Akhirnya dia bingung sendiri. Dia yang menggugat di pengadilan terkait perebutan hak asuh anak, tapi dia bingung sendiri di sini karena apa? Yaitu tadi, tanpa sengaja pengacaranya menunjukkan chat yang 3 huruf itu. Juga tanpa sengaja entah siapa yang menyoteng, kemudian Ruben lagi mengetik di HP-nya yang ada dugaan dia berkomunikasi dengan buser dan lain sebagainya itu kan. Jadi kebawa kemana-kemana masalahnya ini. Sebenarnya Ruben ini punya peluang untuk memulihkan nama baik loh. Nah, sekalipun dia lagi berseteru dengan Sarwenda, ketika isu dari Gunung Kawi itu meletus, andai kata Ruben katakanlah sebagai seorang mantan suami kemudian hadir dan menepis pemberitaan tersebut bahwa itu adalah sebuah konten dan lain sebagainya, nama baiknya ini akan lebih tinggi loh daripada sekarang. Tapi yang gak tahu lagi, yang namanya orang loh ya, kadang kalau sakit hati udah ya sakit hati, nggak mau begini begitu. Tapi kalau dia mau cari muka, dia bisa hadir saat itu dan memberikan pernyataan bahwa Sarwenda tidak melakukan pesugihan dan lain sebagainya. Itu namanya akan meninggi lagi untuk Ruben ini. Dan Sarwenda malah akan lebih dikuyo-kuyo. Karena apa? Ya banyak sekali yang merasa Ruben sudah dipermainkan oleh Sarwenda, dimanfaati dan lain sebagainya. Pandangan dari masyarakat kan kebanyakan seperti itu. Tapi sekarang ini setelah Ruben banyak berisiknya di media sosial dengan pengacaranya yang riwa-riwi kemana-kemana, pada akhirnya keburukannya kebongkar. Dan saat kebongkar ini menjelang persidangan, makanya dia confusion, Rubennya bingung semua terkait dari masalah ini yang kok jadi blunder pada dirinya. Dan di sini ada simbol joyous fun.
Mestinya anak-anak ini bahagia ketika orang tuanya mau ada kerjasama di sini. Nah, kalau seperti ini kan jadinya tujuannya bukan untuk kebahagiaan anak loh ya, demi untuk menjaga nama baik, melindungi masa lalunya agar enggak kebongkar dan lain sebagainya. Makanya sudahilah seperti itu sebelum kedalaman masalah ini semakin, katakanlah aib-aib semakin kebongkar, baik aibnya Sarwenda maupun aibnya Ruben. Menjaga nama baik demi anaknya, bukan menjaga nama baik demi ego, ya kan? Kalau saat ini kan menjaga nama baik demi ego, mereka mengatasnamakan demi anak, tapi kenyataannya yang kita lihat gimana? Mereka berjuang demi anaknya ataukah mereka berantem demi egonya? Kalian bisa menilai sendiri. Kemudian kita beralih ke Joyous One di sini. Ada simbol Joyous One, anak-anak yang bahagia. Apakah anaknya bahagia melihat situasi kondisi orang tua yang seperti ini? Ada simbol Lotus Flower, simbol dari unfoldment, mengungkapkan renewal, perubahan, juga simbol matahari yang bisa dibilang kemarahan juga. Expectation, tidak sesuai dengan pemikiran anak. Simbol dari energi yang mandek ya, dari kesadaran yang menurun. Bisa dibilang anak-anaknya yang tadinya sayang pada orang tuanya jadinya bisa ada perubahan di sini. Nah, ditambah lagi di sini terkait masalah uang, masalah pembiayaan atau nafkah. Jadi di sini anak-anak sedikit banyak mengalami perubahan-perubahan mengingat situasi kondisi saat ini yang sudah ter-up di media sosial, dan anaknya yang besar kan sudah bisa melihat perkembangan saat ini, terutama terkait dari biaya nafkah anaknya ini yang membuat anak menjadi, ayah kok hitungan ya sama saya, ayah kok tidak memberikan nafkah ya 6 bulan untuk saya dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol 4 koin. Nah, 4 koin ini ada kaitannya dengan materi. Ya, jadi di sini ada simbol kesadaran menurun. Jadi anaknya menjadi ada perubahan. Yang tadinya anak ini sangat sayang pada ayahnya, melihat situasi demikian ini, pada akhirnya ada pengungkapan atau ada hati pikiran anaknya pada bapaknya yang mengalami perubahan. Ada kemarahan juga di sini, karena ternyata ayahnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Jadi alangkah baiknya untuk Ruben dengan Sarwenda lebih mengutamakan menjaga kejiwaan si anak ini. Jangan sampai anak ini ada trauma, ada luka di masa lalunya yang bisa berimbas di perjalanan kehidupan ke depannya. Ya, harapan saya semoga disudahi masalah ini, udahlah, jangan berantem lagi. Tapi ya sudah kepalang basah, semuanya sudah buka-bukaan aib, ya kan? Jadi ya terserah mereka sajalah nanti, tapi nanti dampaknya juga ke anak-anaknya jadinya.